Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rizky Putra dengan NIM 333219010. Di sini saya akan membuat simulasi palang kereta api otomatis menggunakan Arduino Uno dengan simulator Walkvi untuk tugas ulangan tengah semester. Nah, pertama-tama kita buka alamat website Walkvi. Kita tulis walkvi.com. Nah, setelah itu kita cari, kita kan menggunakan Arduino, berarti kita cari, nah di sini Arduino Uno ya, karena kita pakai Uno. Nah, setelah udah, di sini kita akan merancang alat yang akan digunakannya. Yang pertama kita cari buzzer terlebih dahulu, buzzer. Nah, buzzer. Habis itu kita cari sensor, yaitu ultrasoniknya pakai sensor ini. Nah, untuk mendeteksi datang kereta, dan terus kita menggunakan motor servo. Nah, ini motor servo untuk membuka pelang yang nanti akan secara otomatis. Nah, pertama-tama kita masukkan pin ini ke 5. Nah, ini masukin ke ground. Nah, setelah itu kita akan memasukkan pin min 3 ke eco. Nah, ini kita rubah aja ya biar kita enak ngeliatnya. Ini warna merah, ini warna hitam, ini warna kuning. Nah, setelah itu kita sambungkan yang ini nomor 2 ke yang yang ini. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, setelah itu kita akan mengonekkan dari min 9 ini ke motor servonya. Nah, ke pin paling bawah. Nah, PMW. Ini warna hijau. Terus habis itu kita konekkan dari yang GND ini ke GND ini. Nah, habis itu kita akan konekkan dari motor servo ke buzzer yang ada di sini. Nah, konekkan ke GND sini. Nah, setelah itu ini kita akan mengkonekkan dari ini, kita geser ke bawah dulu ya dikit. Nah, kita dari servo ke volt 5 terus ke salah. Ini dari VCC ini kita konekkan ke lewati jalur ini, terus kita konek ke servo. Nah, ya. Setelah kita sudah konekkan pada rangkaiannya, lalu kita akan membuat sintak. Bentar, kita lihat dulu apakah pin-pinnya sudah terhubung dengan benar. Ini ke sini, ini ke ini. Nah, sudah. Nah, saya sebelumnya sudah membuat terlebih dahulu sebelum ini direkam. Saya sudah membuat sintaknya. Nah, sini sintak IoT yang saya buat. Lalu kita copy paste saja sintak yang sudah dibuatnya. Nah,
Di sini coba kita mulai, kita simulasikan. Nah, di sini ketika kereta akan datang jarak 100 meter, buzzer akan berbunyi. Dan palang akan terbuka. Nah, kita akan menjelaskan sintak ini secara singkat ya. Kita matikan dulu. Nah, kita matikan. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang define echo pin 3. Nah, di mana pin echo 3 tadi ini dia akan mendeteksi ultrasonik yang memantul kembali apakah sudah diterima atau belum sama gelombang ultrasonik yang belum diterima, maka logika dari si pin echo ini akan high setelah gelombang ultrasonik diterima, maka pin echo itu akan berubah low. Nah, yang di sini. Nah, terus di ventric pin 2 ini dia memicu pemancar gelombang ultrasonik yang cukup untuk membuat logika high dan low, maka sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, untuk yang pin buzzer 5 ini dia untuk berfungsi untuk sebagai komponen yang akan menghasilkan output berupa bunyi beep, yaitu yang ini, buzzer ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan. Nah, di sini include servo itu untuk library dari servo yang akan diprogram oleh Arduino. Nah, kita langsung masuk aja ke sini ya. Point sound buzzer. Nah, dimana kalau ketika interval ini lebih kecil dari 500, nah maka akan membunyikan tone dengan nada sekitar 250. Nah, jika lebih besar 500 intervalnya, itu akan membunyikan tone dengan nada 100 selama 800. Nah, habis itu kita langsung masuk ke ini aja ya, void loop yang akan di ini. Nah, tutup palang nih. Ini kan tutup palang ini kita udah manggil tutup palang ya di atas ini. Nah, ya kan? Terus nih, di sini kita akan mengatur interval saat looping. Dia akan menambah plus 100 jika interval setiap looping akan menambah plus 100 jika interval sudah lebih dari 1000 nih. Nah, maka kita set lagi intervalnya ketika bernilai 0, sehingga interval ini akan dari 0 hingga 1000 terus menerus loopingannya. Nah, terus ini yang untuk palang. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tutup palang yang ini. Nah, panggil tutup palang ini untuk mengetahui jarak dari ultrasoniknya. Ketika di antara jarak nih 0 sampai 100 jaraknya, maka akan membunyikan sound buster. Nah, yang akan dipengaruhi interval dan nanti akan menjalankan sebuah fungsi tutup dari si servo tersebut. Nah, jika lebih dari 100 maka akan menjalankan fungsi buka. Nih, ini kan tutup, kurang dari ini tutup. Nah, jika lebih dari 100 dia akan menjalankan fungsi buka dan akan mematikan suara buzzer yang tadi kita coba ya di sini. Nah, itu kan point ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang point yang tutupnya. Di sini menggunakan sistem rotasi yang di atas tadi ya, kita udah interval rotasi 90. Terus di sini kita set dengan 90 agar kondisinya dalam keadaan palang pintu terbuka. Jika rotasi lebih kecil sama dengan 90, maka rotasi akan selalu dikurang 1. Nih, sesuai looping yang terjadi. Nah, apakah rotasi lebih kecil sama dengan 0? Jika iya, maka
maka akan dijadikan 0 rotasinya, sehingga nanti palang pintu tetap 0 dalam kondisi tertutup ya, 0 yang rotasi ini. Nah, untuk frame bukanya ini dalam kondisi buka, apakah rotasi lebih kecil sama dengan 90? Nah, jika iya, maka rotasi akan menambah berbeda plus 4. Nah, kalau di atas tadi dikurang 1. Nah, kalau yang ini sama dengan plus 4. Nah, apakah rotasi lebih besar sama dengan 90? Jika iya, rotasi kita set 90. Nah, dia akan berfungsi untuk menetapkan bahwa posisi palang dalam keadaan terbuka. Nah, dalam simulasi ini kita bisa lihat jika dalam keadaan ini kan jika masih dalam 400 jarak sensornya, maka palang dan buzzer tidak akan berbunyi. Nah, ketika kita set di range 100, nah, palang akan otomatis terbuka. Nah, setelah itu kita ini lagi, jika lebih dari 100, maka dia akan tertutup dan buzzer berhenti. Sebelum itu kita save dulu. Kita save as. Kita kasih nama dengan 333219010. Kita beri nama Rizky Pratama Putra. UTS 3. Nah, kita save. Nah, mungkin segini saja simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.